kita bermanis-manis di sini kan gitu. Saya lihat judulnya tadi, menuju wisata Simalungun yang digital, bersinergi, berkesinambungan, artinya collaborate and sustainable. Aduh, saya cukup tahu pun, bahasa Belanda kan pun itu bisa. Tapi apa artinya? Kamu nggak ada. Ibarat manusia mengidap penyakit kanker stadium 4 sudah mati. Kalau menurut saya keparawisataan di Parapat ini sudah stadium 5. Cuman karena dia benda mati nggak mati-mati gitu loh. Kurasa para bapak-bapak ada yang menginap tadi malam di sini. Rame nggak sama Silto? Jangan seperti Parapat, lampu jalannya 70% golap. Karena kebanyakan kita bicara kopi, taplak meja pun golap, semua golap. Nggak jujur lah. Jadi maaf kalau saya sudah terlalu dalam. Kenapa? Saya sering tidak diundang lagi karena saya terlalu vokal. Maka diundang junior saya yang bisa ditoko-tokoi gitu loh. Kali ini sebenarnya nggak banyak yang mau ditekankan lagi. Saya sekalian bertanya ini, apa memang serius Pemkab Simalungun mau membenahi pariwisata? Karena saya sudah bergelut loh, dari tahun 80 saya sudah bergelut sampai hari ini. Yang artinya 43 tahun sudah bergelut di pariwisata. Ini Pak Ketua PHRI tahu beliau ini seperti apa saya, karena ini mantan camat kami dulu. Jadi jangan terus dipersalahkan ketika saya sudah mulai merasa boring, bosan dengan acara-acara seperti ini. Dari Menteri Susilo Sudarman sampai Sandiaga Uno sekarang ya, begini-begini aja, efeknya nggak ada. Dan saya selalu dengar ketika ada keterpurukan di sisi pariwisata yang dipersalahkan masyarakatnya. Sementara hal-hal seperti ini seperti apa? Nih, akses wisata ke Danau Toba, Jalan Tiga-Ruku, Gorbus rusak parah. Saya kira manusia-manusia yang ada di dunia ini tidak akan mau mengumpul duit, membuang duitnya untuk sakit pinggang nanti melewati dan rusak parah ini. Jadi kalau kita bicara pariwisata sebenarnya kuncinya satu. Kalau kita bicara pariwisata ini sudah terpuruk sekali nih. Ibarat manusia mengidap penyakit kanker stadium 4 sudah mati. Kalau menurut saya keparawisataan di Parapat ini sudah stadium 5. Cuman karena dia benda mati nggak mati-mati gitu loh. Selalu kalian masyarakat Parapat kalaulah itu umpamanya macet. Yang sebenarnya hal ini kalau kita berkolaborasi di antara kedinasan dan masyarakat setempat, saya kira gampang kok. Gampang sekali. Coba masalah macet. Kalau berkoordinasilah Polres Simalungun dengan Polres Toba untuk mengalihkan jalan, jangan keluar dari Parapat lagi. Ketika ferry datang setiap jam yang membawa rombongan mobil-mobil, dialihkan dari mau untuk keluar dari Sitawar. Kenapa sih? Iya kan? Jadi jangan kayak semalam itu berapi saya olah emosi, memang dia bidang bapak itu kok. Kalau bagi saya itu gampang, jadi jangan dong gitu. Kedua, masalah macet itu bukan masalah besar. Nggak akan ada macet kalau nggak rame. Sama itu, nggak rame kalau nggak macet. Padahal kita butuh rame kan? Jadi apa yang kita bicarakan di intinya dulu. Karena menurut saya, walaupun saya ini nggak pasti, menurut saya 4-5 tahun Parapat habis. Saya kira saya sudah cukup bisa dikatakan terlama juga di sini. Mungkin belum tentu orang ini bergelut di pariwisata tahun 80, saya sudah. Jadi mari kita seriusilah seperti apa yang dikatakan Pak Jokowi. Kalau mendatangkan Wisman, minimal meninggalkan 40.000 per orang. Mendatangkan mancanegara, Wisnu, kalau mancanegara $40. Jadi kalau infra atau apa nggak lengkap, nggak usah menghayal deh. Apalagi kita bicarakan tadi ornamen segala macam, itu pelengkap, bukan nggak penting, tapi bukan inti. Besok saya berpakaian Cina kalau mendatangkan duit. Bila penting saya berpakaian India kalau memang duit. Jadi banyak orang bicara dan Toba saya pelaku pariwisata segala macam. Ketika aku tanya Kanjeng Pulau Samosir berapa, dia nggak tahu. Jadi menurut saya intinya agar tidak tersia-sia pertemuan seperti ini dan berulang-ulang dan membosankan, karena udah puluhan tahun loh saya
ya udah kita sikapi aja. Kenapa sih dalam dinas ini sering bincang-bincang sama kita para pelaku? Karena nggak ada orang yang bisa maha tahu tanpa pernah dilakukan, tahu sendiri. Enggak, itu udah tubulun namanya itu. Jadi maaf kalau saya sudah terlalu dalam. Kenapa? Saya sering tidak diundang lagi karena saya terlalu vokal. Maka diundang junior saya yang bisa ditokoi gitu loh. Soal company yang saya pegang di Travel Legend, izinnya dari kementerian loh. Makanya disebut anak sulung Kemenpar. Nah, masalah teman-teman juga ini perlu saya himbau, jangan terlalu singgung-menyinggung seperti Pak Utagawal tadi atas komentar Pak Sialagan. Bukan menterpurukan beliau, tapi apapun UKM mau apa, standnya itu kita buat dari perunggu atau emas, tidak akan laku kalau nggak ada pengunjung. Mustahil. Mustahil. Saya berani bicara seperti ini karena aku udah sampai, maaf sebenarnya bukan untuk mengasih tahu. Bahkan ke istana saya sudah ngomong ini. Tapi banyak juga orang daerah yang tidak peduli gitu loh. Apa yang dibicarakan adik saya tadi Kori benar, benar semua. Cuman actionnya nothing. Jadi jangan talking only lah gitu loh. Jangan hanya bicara seperti ini, mega kita di teratak seperti ini, nggak usah, nggak usah. Cukup minum kopi kita para pelaku ini dari Tiga Ras, Haranggal, kita kumpul-kumpul. Kenapa? Sharing loh. Jangan bicara Danau Toba cuma Simalungun, emangnya cuma kita yang punya. Namanya aja Danau Toba. Apa ada akar di situ? Takkan dibilang cabai kalau nggak pedas. Takkan disebut gula kalau nggak manis. Jadi soal ornamen jangan dulu dipertentangkan. Kenapa? Ada orang dari Finlandia, dari mana-mana datang ke Lake Toba katanya. Nggak harus pakaian Cina saya. Nanti bingung orang itu loh, katanya Danau Toba tapi pakaian kungfu. Nggak usah, bukan tidak penting, tapi ketika nanti sudah mulai membaik, ya baru kita buka inovasi yang baru. Saya udah kemana-mana loh ini. Jujur, selalu dipersalahkan SDM Kota Prapat, itu dong bidang pemerintah dong membenahi. Kalau enggak, buat apa kita punya pemerintah? Lebih baik saya pahit, tapi penyakitnya jelas. Benar kan? Sama dengan orang yang sakit di rumah sakit sana. Dibedah perutnya untuk melepaskan sakit itu. Mana kita bermanis-manis di sini kan gitu. Saya lihat judulnya tadi, menuju wisata Simalungun yang digital, bersinergi, berkesinambungan, artinya collaborate and sustainable. Aduh, saya cukup tahu pun, bahasa Belanda kan pun itu bisa. Tapi apa artinya? Kamu nggak ada. Bahkan kamu muik pun nggak datang. Coba kalau kita bicara Prapat. Bicara kita Hawaii Beach, Florida Beach, Bali juga, Kuta Beach, Legend Beach. Rapat mana beachnya? Long Beach. Malah reklamasi. Yang paling dirugikan oleh bangunan itu Atsari Hotel. Dihempang itu pemandangan. Emangnya kita kuburan aja nggak ditembok. Ini keindahan Danau Toba ditembok. Jadi tolonglah berkolaborasi lah. Sepintar apa aku di Danau Toba, saya nggak mungkin mahir di Raja Ampat. Karena saya dilahirkan bukan jadi nabi atau super tahu gitu. Jadi tolonglah kalau Danau Toba ini mari kita benahi. Saya sebenarnya seperti tadi operator, jangan marah-marah menyenggangi kami. Orang belum marah, ketika Prapat nanti marah ketahuan, kami akan pindah ke kabupaten. Ya tadi benar, kalau kabupaten ini tidak peduli. Apa yang mau ditunggu? Why not? Baik, udah baik. Artinya begini dulu, sabar loh. Biar asal hari orang atau hatayo gitu loh. Makanya saya sengaja terakhir. Banyak di sini banyak perasaan yang sudah mahir. Padahal saya sudah pacaran dengan bule, dia belum lahir kok. Nih lihat sini, pacar saya banyak orang bule. Dia belum lahir, tapi sudah mau menggurui. Makanya kita seriusin. Serius lah. Saya sudah tua, bukan mengejar kekayaan, bukan mencari popularitas kayak orang lain, enggak. Maksud saya apa yang saya ketahui saya mau wariskan agar generasi berikut tidak sesusah saya gitu. Itu dia. Jadi bukannya marah-marah, nggak usah marah, tinggal bentang sepanduk aja kita nanti pindah. Kalau memang nggak bisa monggo di sini ya pindah kan gitu. Sama sekali orang sekarang kemarin.
Bukan nggak mungkin. Lihat itu Timor Leste karena nggak pernah dipeduliin, pindah ke Portugal. Kemerdekaan itu ada gitu loh. Tapi jangan sampai ke sana lah. Ini maaf Pak Kadis ya. Apa salahnya Pak Kadis sering kemari? Ikon kita kan, ikon Simalungun kan Parapat. Jangan seperti Parapat salah kelola. Yang jelas open state adalah maskot kota Parapat. Tapi dibangun pondok-pondok kayak kebun apa pajak tunggu saya. Itu maskot loh, bukan ikon. Kita ngerti nggak selisih maskot dengan ikon? Karena kebanyakan saya lihat generasi sekarang sok-sok modern, mau bahasa canggih tapi definisinya dia nggak tahu. Artinya loh, infrastruktur. Kurasa para bapak-bapak ada yang menginap tadi malam di sini. Rame nggak Samosir itu? Jangan seperti Parapat, lampu jalannya 70% gula. Karena kebanyakan kita bicara kopi, taplak meja pun golap, semua gelap. Enggak, jujur lah. Saya termasuk harusnya jadi narasumber kalau ada di kementerian. Ya, dan saya sering dipakai toh. Saya bahkan kemana-mana. Ini Pak Haryanto. Dulu kami bentuk di sini DMO, Destination Management Organization. Ini produk ini sengaja diadopsi dari Swiss. Kita terapkan di sini. Cuman kala itu Pemkab Simalungun tidak care. Di sini ada 7 kabupaten, cuman dibentuk 3 kabupaten aja di sini, Toba, Samosir, dan Simalungun. Hasilnya benar, banyak di situ. Boleh kita buka nanti. Hampir 8 M kita sikat APBN tanpa mengutip APBD. Nanti saya bisa tunjukkan fotokopi DIPA yang gagalnya pembangunan membran di pantai ujung. Oleh karena pimpinan terdahulu tidak care. Kenapa? Karena dikerjakan langsung tanpa respect tongane kotane. Jadi Parapat ini memang sudah lebih sakit dari pohon rambung. Pohon rambung itu dideres, tapi masih ada skedul pemupukan. Parapat nggak dikuras terus uangnya. Katanya nyumbang yang lain, yang disumbang terang benderang, kami gelap gulita. That's not impossible. That's not fair. Jadi nggak usah kita banyak ngomong lah, simple aja. Saya mohonkan sama Pak Kadis, mudah-mudahan Pak Kadis bisa sering ngopi-ngopi, bicara-bicara, karena kita ini bukan maha tahu Pak Kadis. Saya juga nggak terlalu pintar banget gitu loh. Kita kumpul dengan orang Haranggaul, orang Tigaras, apa kita mau kalah? Kemarin dibicarakan F1H2O, dibicarakan, nggak malu kita nggak kecolongan dengan baligi. Soal pariwisata itu bayi yang baru lahir itu. Saya pernah berdebat dengan Wamen Pak Sabta kala itu. Saya bilang tidak mungkin digeser dari Simalungun Parapat. Dilakukan di Pangururan, gagal. Dilakukan di Muara, gagal. Bahkan di Baligi gagal. Kenapa? Kenapa saya bicara itu? Dengan dana miliaran, orang Parapat di sini dengan budget 50 juta aja sudah datang tamunya 1.500 sampai 2.000. Kalau dengan budget miliaran pasti hampir jutaan yang akan datang. Mau nginap di mana? Tapi Pak Sabta waktu itu jogal baunya dipaksakan. Disogok lah pers biar bilang sukses apa sukses. Nggak, kita harus terbuka dong. Kalau saya salah salahkan gitu loh. Tapi apa yang kurang pas saya harus sampaikan. Karena bisa saja yang tidak diketahui Pak Kadis bisa saya kasih masukan gitu. Karena saya sudah kemana-mana. Saya dari tour travel agent yang kalian bicarakan tadi di sini pakai tour segala macam. Oke, siapa pemandu wisatanya? Biar saya tanya titik-titik oketnya. Bagaimana cara melingkar? Karena paket saya bahkan ke Padang, ke Bengkulu, bahkan ke Jogja. Travel agent loh, saya seluruh Indonesia. Makanya kami punya turis coach. Jadi sengaja saya ambil yang terakhir ini. Karena saya lihat tadi, tapi masukan itu benar. Tangkap dan lakukan itu aja. Maaf kalau tadi saya tanya, apa ya serius? Gitu kan. Sebenarnya saya udah nggak mau datang, tapi Pak Ketua PRI bilang datanglah Pak Teman. Karena udah ratusan kali lakukan pertemuan seperti ini, sampai jam 5 bagian belum selesai, bubar. Terus terang ya, apapun dikatakan tanpa dikatakan oleh pemerintah juga kami pasti buat. Kalau itu baik.
Apa seperti Riparda tadi? Nggak ada Riparda, Perapat sudah tujuan wisata dulunya tanpa Riparda. Karena saya lihat Pak Kadis, Perapat ini seolah-olah ada pembiaran. Bukti. Ayo kita berkunjung ke daerah wisata mana? Di mana sih kota wisata yang nggak ada perda? Bolak-balik masalah permangga di trotoar. Itu aja. Itu tahun 2030 itu aja. Coba kalau diperdakan. Ya betul. Coba kalau diperdakan. Nggak bisa. Seperti yang dibilang Ibu PKK semalam, sebenarnya saya mau jawab itu. Itu pembangunan namanya enggak dengan memaksakan membangun kios di terminal. Kami dipindahkan ke terminal itu tahun 1990 oleh Bupati JP Silitonga untuk menempati ruko. Nah sekarang kami mau dibuat ke kios. Mungkin tahun depan ke kaki lima. Impossible lah, makanya saya bilang kalau nggak mampu masih banyak dong orang yang mampu gitu loh. Jadi saya jangan dianggap kasar, nggak ada yang menyimpang saya kira. Yang saya bicarakan realita. Jangan besok-besok gini lagi, besok-besok gini lagi, apalagi periode sebelumnya. Maklum juga aku, kadisnya di situ Pak Kadis. Di periode sebelumnya berkedip aja salah sudah dibikin kasih pintu angin. Aku yakin Pak Kadis kalau kita berkolaborasi, maaf, Pak Kadis cukup main catur aja, kami yang kerja ini. Karena itu menunjukkan. Jadi banyak lagi yang mau disampaikan. Saya kira cukup segitu dulu. Mudah-mudahan nanti pertemuan depan saya nggak bosan ini. Oke. Jangan bosan. Maaf, terima kasih. Dan itu Bu Dian, itu Pak Ramjan bukan marah loh. Ketahuan nanti kalau kami marah. Spanduk 100 meter. Biasa. Itu hak kedaulatan kami loh. Oke, sekian, terima kasih. Terima kasih Pak Charles Kumara.